Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Podcast ini untuk menunjang tugas mata kuliah AIK 4, yaitu Islam dan Iptek. Pada podcast ini bertemakan etika penerapan Iptek dalam perspektif Islam. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Naila Madania sebagai moderator, teman saya Yasar Yahya Nabil Akmalul sebagai editor, Sena Nikita Risma dan Vivi Rintita sebagai penyusun skrip, dan narasumber kita Aulia Salsabila. Halo Mbak Bella, gimana kabarnya? Hai Mbak Naila, alhamdulillah baik. Gimana Mbak Naila kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi Mbak Bella kesibukannya apa aja nih? Oh, kesibukannya sekarang ya lagi fokus kuliah aja sih. Ya, Mbak Naila apa kesibukannya sekarang? Saya sih ya biasa anak kuliah, sibuk dengan tugas kuliah. Sama berarti ya? Sama. Jadi untuk mempersingkat waktu kita masuk di podcastnya ya. Oke, Jadi boleh. pada podcast kali ini kita membahas 3 materi nih yang menarik. Yang pertama itu kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Yang kedua itu interkonektisitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Dan yang ketiga itu akhlak islami dalam penerapan iptek. Wah, menarik sekali ya materi kita hari ini, ada 3 materi nih ya. Ya, jadi boleh nggak aku masuk ke materi yang pertama? Ya, boleh. Materi yang pertama itu kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Nah, pada materi ini aku pengen nanya nih pendapatnya Mbak Bella terkait kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah nih kayak gimana pandangan Mbak Bella? Oh, ayat kauniyah dan kauliyah nih ya. Untuk ayat kauliyah itu adalah ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasul kita, yaitu berupa wahyu. Dan untuk ayat kauniyah itu ayat atau tanda yang berupa perwujudan seperti peristiwa atau bentuk benda, kejadian dan lain-lain. Seperti itu maknanya. Oh, berarti kalau ayat kauliyah itu kan berhubungan dengan wahyu yang diturunkan Allah, contohnya seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya. Betul sekali. Sedangkan yang kauniyah itu berupa wujud ya. Bagaimana sih apa yang Allah ciptakan di dunia ini begitu. Iya, Nah, betul. kan materinya kita hari ini tuh tentang ilmu pengetahuan nih. Iya. Jadi aku pengen nanya nih, hubungannya ayat kauliyah sama kauniyah terhadap ilmu pengetahuan tuh kayak gimana sih? Oh, hubungan antara ayat kauniyah dan kauliyah kepada ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan sendiri itu dirumuskan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengalaman, dan pengalaman itu didapatkan bukti kebenarannya itu dari Rasul, sehingga ya bentuknya itu kembali lagi yaitu kauliyah, yaitu wahyu dari Allah. Seperti itu mana ya. Jadi berarti proses pembentukan ilmu pengetahuan ini tuh menunjukkan bahwa Islam itu tidak membedakan ya Iya, antara betul sekali. ilmu keislaman sama ilmu duniawi. Iya, Jadi tetap berhubungan gitu ya. Berarti ayat kauliyah sama kauniyah itu tuh mutlak benar ya. Iya, betul. Karena berasalnya dari Allah. Iya. Gitu. Yang disampaikan kepada Rasulnya. Berarti keduanya ini nggak ada bertentangannya. Iya, betul. Karena saling keterkaitan antara wahyu sama apa yang Allah ciptakan di Dunia ini. Sekarang kita masuk ke materi kedua nih. Materi kedua itu interkonektisitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Jadi kan secara garis besar Allah itu menciptakan ayat dalam 2 jalan. Keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lain. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa kauliyah, tapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Jadi pada sesi ini aku mau nanya sedikit nih sama Mbak Bel. Gimana sih interkonektisitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah? Oke, jadi interkonektisitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah ini ya Mbak Naila, berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 191, dalam penjelasannya itu, dalam pandangan seorang muslim,
ayat kauliyah akan memberikan petunjuk atau isyarat bagi kebenaran ayat kauniyah tersebut. Contohnya nih ya, bentuk interkonektisitas ayat kauliyah dan kauniyah ditunjukkan pada hasil observasi dan penelitian. Salah satunya observasi dan penelitian siklus hidrologi. Gitu, Mbak. Nah, aku baru dengar nih kayak siklus hidrologi. Kalau aku boleh tanya nih, siklus hidrologi itu kayak gimana sih? Oke, siklus hidrologi itu siklus air yang terjadi akibat radiasi atau panas matahari yang nantinya itu akan menjadi hujan gitu ya. Jadi kayak proses terjadinya hujan gitu. Ya singkatnya seperti itulah Mbak. Kayak air yang berada di sungai, laut, dan juga tumbuh-tumbuhan itu mengalami penguapan dan juga menjadi evapotranspiration. Lalu uap air tersebut ketinggian tertentu menjadi dingin dan terkondensasi menjadi awan. Seperti itu, Mbak. Oh, jadi dengan demikian berarti interkonektisitas antara ayat kauliyah itu sebagai petunjuk wahyu yang memberikan isyarat sekali. global tentang fenomena iptek. Iptek kan ilmu pengetahuan ya, jadi kayak gimana sih wujud ilmu yang bakalan kita pelajari tentang situasi yang ada di alam ini gitu ya, untuk mungkin buat kita nikmati karena itu semua adalah rezeki dari Allah gitu. Karunia dari Allah gitu. Jadi ilmu yang berkah juga gitu ya Mbak Naila, bisa dapat ilmu dan juga bisa dapat kemanfaatan dari ilmu tersebut gitu. Jadi kita bisa lebih memahami lah, oh terjadinya hujan itu prosesnya seperti ini, ada ilmunya, ada hasilnya juga yaitu hujan tadi. Seperti itu Mbak Naila. Berarti ini nih untuk membantu ya menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauniyah. Gimana sih hubungannya antara kauniyah? Iya, betul sekali. Ya kembali lagi kita ngomongin masalah kauniyah dan kauliyah ya yang kan. awal tadi ya. Dan hal ini juga merupakan suatu sunatullah yang terus-menerus tidak terputus yang Allah berikan kenikmatannya kepada kita begitu. Iya, tetap berhubungan lah antara ilmu pengetahuan dan ayat kauliyah dan kauniyah tersebut dalam penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dan itu cukup membuktikan juga ya sama pembahasan kita yang pertama tadi antara gimana kauliyah dan kauniyah ini saling terkait dan itu merupakan suatu kebenaran yang mutlak yang karena itu berdasarkan dari Allah. Nah, seru banget ya pembahasan kita pada podcast ini. Sampai nggak terasa kita udah mau di penghujung podcast. Jadi untuk pertanyaan terakhir nih, buat materi terakhir, aku pengen ngebahas tentang akhlak Islami dalam penerapan iptek bareng Mbak Bella. Jadi aku pengen nanya, apakah itu ada hubungan besarnya enggak sih ke iptek? Kayak gimana sih akhlak yang Islami itu dalam penerapan kehidupan sehari-hari gitu ya Mbak ya misalnya. Jadi akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari itu ya mungkin ada banyak ya Mbak ya. Tapi di sini aku bakal ngejelasin 6 poin aja nih. Mungkin ada yang sedikit aku jelasin dan mungkin ada yang ya banyak lah aku jelasin gitu ya. Mungkin yang pertama yaitu rasa tanggung jawabnya. Jadi rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi kan tidak ada perangkat yang lebih tinggi di dunia ini daripada kenabian nih ya Mbak ya. Jadi derajat yang lebih mulia, yang lebih tinggi itu adalah derajatnya para nabi. Oke, selanjutnya yaitu Mbak amanat ilmiah. Jadi untuk amanat ilmiah itu dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun nomor surat 23 ayat 8, yaitu tidak ada orang iman yang tidak memiliki sifat amanah. Jadi orang iman itu memiliki sifat amanah, yaitu salah satunya tidak mengutip dari orang lain atau mengklaim bahwa itu adalah miliknya, seperti plagiat atau penipuan yang sifatnya itu tidak amanah gitu Mbak. Oke, yang ketiga itu ada tawadu. Selanjutnya Mbak itu ada izah. Jadi izah itu perasaan mulia yang
paling spesifik bagi orang kaum muslimin. Izzah adalah perasaan mulia ketika menghadapi orang-orang yang takabur. Izzah juga bangga dengan iman, bukan dosa, dan juga bukan permusuhan. Seperti itu, Mbak. Selanjutnya itu ada mengutamakan dan menerapkan ilmu. Jadi kehancuran kebanyakan manusia itu dikarenakan ilmunya tidak diamalkan. Seperti itu, dia punya ilmu tetapi tidak diamalkan atau tidak dibagikan dengan mungkin dengan temannya atau dengan masyarakat, seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada menyebarkan ilmu. Setelah kita punya ilmu gitu ya, diamalkan, disebarkan, karena ya ilmu itu adalah moralitas yang harus dimiliki oleh para ilmuwan atau ulama, seperti itu, Mbak. Mungkin itu aja sih, Mbak, akhlak-akhlak yang diterapkan dalam penerapan Islam di dunia iptek ini gitu. Jadi mungkin tadi ya beberapa sikap atau yang harus dilakukan, yang harus kita lakukan buat yang mungkin berpengaruh juga buat iptek ini. Jadi sesuai dengan syariat Islam dan mendukung juga perkembangan iptek ini. Baik begitu. Iya, seperti itu. Menarik banget ya materi-materi yang kita bahas ini, walaupun cuma 3 tapi kayak pembahasnya banyak banget gitu ya. Iya. Sangat detail gitu ya. Iya, kayak membahas dari berbagai banyak aspek gitu, Mbak. Jadi aku ngambil nih dari perbincangan kita hari ini, aku ngambil kesimpulan itu dari perbincangan kita tadi itu dapat dilihat gimana sih pentingnya akhlak Islam tuh bagi pengembangan ilmu dan menjaga ilmu agar tidak menjadi bencana kehidupan, kerusakan lingkungan, serta kehancuran di muka bumi ini. Kan contohnya kayak hujan tadi, gimana kita menjaga lingkungan supaya hujan itu nggak menjadi dampak gitu loh bagi kita, dan melainkan itu menjadi manfaat kepada kita gitu. Dan berdasarkan perlunya akhlak Islam terhadap iptek ini, menjadikan peniscayaan yang pengembangan iptek itu yaitu yang pertama menjadikan akidah sebagai paradigma ilmu pengetahuan yang saling berhubungan gitu. Paradigma dengan ilmu pengetahuan itu sangat berpengaruh dan bermanfaat gitu. Dan yang kedua itu menjadikan syariat Islam yang lahir dari akidah Islam itu sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih banyak ke ya berhubungan dengan dapat sehari-hari ya, kayak kauliyah tadi yang pengetahuan tadi juga ya. Jadi yang turunnya ke Allah itu mempunyai makna yang banyak banget buat kita gitu. Banyak banget dan manfaat yang sangat meluas lah untuk kita ya. Jadi makasih banyak ya Mbak Bel udah mau datang ke podcast ini. Iya, senang juga bisa sharing dan berbagi ilmu juga dengan Mbak Naila. Iya, aku seneng banget ketemu orang kayak Mbak Bel, jadi bisa ngomong-ngomong nih kita juga. Makasih. Iya, sama-sama. Makasih juga. Sekian dari podcast kami kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.